Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas yang hamil dan ingin melahirkan. Sultan Harun ar-Rasyid masgul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana Balairung jadi lengang, sunyi, senyap, dan sepi sekali. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul ke istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Abu Nawas agar kiranya Abu Nawas datang ke istana. Seorang punggawa pun datang ke rumah Abu Nawas dan bertemu dengan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Anda diperintahkan oleh Baginda Raja agar kiranya menemui Baginda Raja di keistanaan. Abu Nawas pun menjawab kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas, sampaikan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati. Setelah mendengar laporan punggawa setianya, baru hari ini aku mendengar kabar seorang laki-laki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh. Maka timbul keinginan Sultan Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya seraya berkata, "Ya tuanku, Syekh Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Sultan dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat. Sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku Syekh Alam, apakah kehendak Duli Syekh Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," Sultan Raja menjawab. "Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang aku belum pernah mendengar ada seorang laki-laki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Sultan kembali. Maka dengan hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana, tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya kembali. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah contoh seorang laki-laki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari. Baginda kemari, kata Abu Nawas. Adapun beranak yang ditunggu kedatangan Baginda kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja. Bukan begitu, kata Sultan.
Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balairangku. Segala titah baginda, patik, junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan ta'zim. Tetapi Sultan cuma geleng-geleng kepala, dan tidak seberapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Air susu yang pemalu. Suatu hari Sultan Harun ar-Rasyid berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ia memergoki Abu Nawas tengah memegang botol berisi anggur. Sultan pun menegur dan penyair, "Wahai Abu Nawas, apa yang tengah kau pegang itu?" Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu, Baginda." "Bagaimana mungkin air susu ini berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Sultan keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu-sipu malu dan merona merah." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Kisah Abu Nawas dan syair jelek. Permaisuri Raja Harun ar-Rasyid memiliki 2 orang putra. Al-Amin adalah putra pertamanya, sedangkan putra kedua diberi nama Al-Makmun. Al-Amin adalah putra yang sangat bodoh dan pemalas, sedangkan saudaranya yaitu Al-Makmun ternyata seorang anak yang rajin dan pandai berbagai cabang ilmu, terutama ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyayangi Al-Makmun. Hal ini dikarenakan kecerdasan dan kepintarannya yang dimiliki oleh putranya tersebut. Namun bagi permaisuri ini dianggap tidak adil. Menurut permaisuri tidak boleh berat sebelah pilih kasih. Kedua anak harus mendapat kasih sayang yang sama, dan lagi keduanya merupakan putra raja dari ibu yang sama dari ayah yang sama alias sekandung. "Suamiku, mengapa engkau hanya menyayangi Al-Makmun saja? Tidak kepada Al-Amin juga?" tanya Zubaidah, permaisuri sang raja. "Sebab ia tidak pandai bersyair dan tidak mahir dalam sastra," jawab sang raja. "Dengarkan suamiku, jika mau Al-Amin dapat lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Makmun, sesungguhnya ia lebih cerdas, cuma malas saja," ucap sang permaisuri. "Besok aku akan panggil Abu Nawas untuk membuktikan perkataanku, menguji kepandaian anakku dalam bersyair," gumam sang permaisuri dalam hati. Setelah sholat subuh, Abu Nawas sudah berada di istana untuk memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, dengarkan syair putraku ini. Apa menurutmu dia mahir?" ucap sang permaisuri dengan penuh bangga. Kemudian Al-Amin membaca beberapa bait syair. "Kami merupakan keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Mendengar syair tersebut, Abu Nawas hampir tidak kuat untuk menahan tawa. "Apa syairku bagus, Abu Nawas?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Syair macam apa itu?" jawab Abu Nawas sambil menahan tawanya dan sakit di perutnya. Al-Amin sangat marah mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Prajurit menjebloskan ia ke dalam penjara. Perintah sang pangeran kepada pengawal istana. Raja tidak mengetahui kejadian tersebut. Karena merasa heran, kemana Abu Nawas? Lama tidak kelihatan di istana. Raja merasa rindu akan kehadiran Abu Nawas. Biasanya ia mampu menghibur hati, dapat melenyapkan penat dengan candaan maupun kecerdikannya. Akhirnya raja mengetahui keberadaan Abu Nawas. Raja mendengar bahwa ia telah dimasukkan ke dalam penjara oleh salah satu putranya. Raja mengajak Al-Amin untuk pergi ke penjara menjenguk Abu Nawas.
kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada sang putra. "Ia telah mencemooh dan mentertawakan karyaku, ayahanda," jawab Al-Amin. "Itu berarti syairmu memang jelek." "Abu Nawas itu ahli sastra, bisa menilai keindahan sebuah syair," kata raja menasihati putranya. "Baiklah, beri saya kesempatan untuk memperpindah syairku," ucap Al-Amin sambil beranjak pergi meninggalkan ayahnya. Beberapa hari, Al-Amin menyiapkan syair untuk diperdengarkan kepada raja dan semua orang di istana. Setelah merasa siap, Al-Amin mengutarakan maksudnya. Ia ingin agar raja mengadakan pertemuan untuk menguji karyanya. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Raja Abu Nawas dan beberapa orang penyair terkenal sudah ada di dalam istana. Permaisuri sudah tidak sabar untuk mendengarkan syair karya putranya, sekaligus mendengar komentar Abu Nawas dan para penyair. Al-Amin pun mulai membaca syairnya. "Wahai binatang yang sedang duduk bersimpu, kurasa tidak ada yang setolol engkau. Kau seperti hidangan yang diolesi dengan minyak sapi kental, juga seperti warna seekor kuda belang." Mendengar syair itu, Abu Nawas segera bangkit dari duduknya dan hendak pergi dari tempatnya. "Mau kemana engkau, wahai Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Aku lebih suka masuk ke penjara saja daripada mendengar syair tadi. Sama saja kalau ditunda. Akhirnya saya akan dimasukkan ke penjara lagi olehnya jika saya berkomentar," Abu Nawas menambahkan. Raja tak kuasa untuk tertawa terpingkal-pingkal sambil memegang perutnya mendengar jawaban Abu Nawas, bahkan sampai keluar air mata. Sedangkan sang permaisuri Zubaidillah hanya bengong tak mampu mengeluarkan kata-kata.